Total hutangnya mencapai berapa, Bu? Total hutangnya itu ada 3 mandor, satu mandor 65 juta, yang kedua 50-an sekian, ya lebih sih 50 juta lebih, yang ketiga 35 tapi udah dicicil tinggal 30-an. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Mata Kiri, semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Beredar sebuah kabar yang tidak sedap dari salah satu masjid yang berdiri megah dan menjadi kebanggaan bagi warga Solo, lantaran diduga melibatkan 3 mandor pembangunan masjid yang dikabarkan kabur setelah berhutang di salah satu warung atau tempat makan. Kita simak dulu videonya berikut. Awalnya gimana, Bu? Jadi mungkin ada perjanjian dulu atau gimana? Ya, perjanjiannya di awal 2 minggu sekali pasti terbayarkan. Nah, sedangkan dari sisi mandornya, dari segi perusahaannya nggak on time, nggak 2 minggu sekali, bahkan terkadang 4 minggu sekali baru dibayarkan. Seperti itu. Kemarin kasusnya ya seperti banyak dalam artian mandor-mandor ngeluh dipending. Nah, selain dipending, bayaran sekian hanya menerima sekian persen. Jadi kan mandor harus nyari kekurangannya dari mana? Harus gaji karyawan, harus bayar warung. Nah, sedangkan perusahaan itu nggak mau tahu, istilahnya makan. Padahal kan namanya tenaga kalau nggak makan ya tanpa ada kekuatan tuh, Mas, seperti itu. Kalau total hutangnya mencapai berapa, Bu? Total hutangnya itu ada 3 mandor, satu mandor 65 juta, yang kedua 50-an sekian, ya lebih sih 50 juta lebih, yang ketiga 35 tapi udah dicicil tinggal 30-an. Itu waskita. Hutangnya sejak kapan sampai kapan, Bu? Bulan apa sampai bulan apa? 2020 ya Pak, 2020. Nah, awal babat alas. Pengerjaan, awal pengerjaan sampai kemarin mentalnya 2022. Itu pada mental, banyak yang mental. Maksudnya mental? Dalam artian setelah bayaran ada yang kabur. Karyawan nggak dibayar, warung nggak dibayar. Ya karena itu tadi harus mencari kekurangan di mana. Kalau saya sendiri door to door ya, dalam artian saya mengunjungi mandor itu karena ada perjanjian hitam di atas putih. Jadi saya datangi rumahnya, minta gimana kepastiannya. Karena mereka kabur tanpa ada yang kabur tanpa ngasih say hello. Otomatis kan saya harus datang ke sana. Ya ada yang dapat, cuman kan dicicil belum sama sekali ya. Ya masih, kalau yang 60-an itu ya masih tetap masih sekitar kan 60 lebih, tinggal 65. Terus ya itu seperti itu ya wes, gimana lagi, mau nggak mau saya tetap tagih karena itu uang banyak ya Mas ya. Itu nama mandornya siapa, Bu? Yang 3 itu? Inisial aja ya. G. M, G sama G juga. Yang jadi N yang 60. N dan G ini orang Demak, sedangkan yang G satunya orang Purwodadi. Yang jumlahnya tadi N yang berapa, Bu? N yang 65, G yang 1 sekitar ya 50-an 5, sedangkan yang G satunya lagi sekitar 35-an. Dari 3 itu tapi masih ada komitmen? Ada komitmen, mereka ada komitmen, makanya saya tempuh jalur kekeluargaan. Tapi kalau emang mereka udah kayak ngangel-ngangel ya sebenarnya ada juga Mas, dijanjiin Bu minggu depan bayaran, luput. Saya sebenarnya sabar ya, tapi yo gimana lagi, nagih uang ya kudu karo legowo juga istilah. Ibu sendiri sampai puluhan juta seperti itu, maksudnya tetap bisa jalan warung ini? Ya sedikit demi sedikit, istilahnya tadinya kan saya sendiri nggak tahu tuh modal waktu itu
bisa berputar terus kan mas. Lah semenjak ini ya apa yang ada ya dijual dulu, kayak utang dalam artian yang punya kayak perhiasan jual untuk tutup lubang kali lubang seperti itu. Kalau alasannya nggak dibayar itu karena pembayaran dari waskitanya sendiri kepending dan terkadang mereka mengajukan sekitar misalnya bayarannya 10 juta, mereka hanya terima 8 juta atau 7 juta seperti itu. Nah sedangkan 200.000 Pak Gandul. Nah ada juga yang dikasih 200.000 itu, terus dia merasa kayak dilecehkan juga, kayak dihina kan. Oh tenaganya segitu banyaknya nggak terbayar tuh mas. Tenaganya segitu banyaknya, mereka kan berkorban dalam artian mereka lembur tuh sampai jam 11 malam, terkadang sampai pagi, nggak terbayarkan itu. Kasihan tuh tenaganya. Satu mandor itu yang paling parah itu beliau cuma dikasih 200.000 dari sekian puluh juta tagihan, cuma dikasih 200.000. Nah itu ibu berniat ke jalur hukum nggak? Ya kalau nanti ujung-ujungnya nggak ada titik terang, nggak ada niat baik dari mereka, mau nggak mau harus jalur hukum. Itu nominal banyak soalnya mas. Ya kan? Berapa lama? 2 tahun? Lebih. Total berarti ratusan juta ya? Iya, makanya itu kurang gimana dari waskitanya cuma dapat segitu, itu aja harus dibagi. Nah untuk material, untuk tenaga, untuk warung. Nah itu terkadang mandornya sendiri nggak bawa uang, dalam artian mau pulang ke rumah aja juga takut nggak bawa uang. Penjelasannya ke Bu, keluarga. selain ibu mungkin warung-warung di sekitar sini ada mungkin cerita-cerita juga seperti itu. Wah kalau itu sih dulu di Bedeng ya, belakang proyek. Itu soalnya warung sini dulu yang pertama kali ada kan warung saya. Nah mandor-mandor kesini satu ya Ketuk Tinular mungkin ya, sini datang sampai 5 mandor. Nah sebenarnya 6, cuman saya bilang sama satu mandor ini, maaf saya kalau harus nyukupin 6 mandor dengan anak buah sekian banyak, saya nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau tolong dibagi warung, saya bilang gitu. Akhirnya yang ketiga itu di warung Bengkel Tepak. Seperti itu. Ada cerita enggak di warung situ juga kurang atau? Kalau itu saya kurang paham ya. Intinya ya bayaran tapi biasa kepending. Kepending dan kepending. Nah itu masalah terbayarkan lunas semuanya saya kurang paham. Saya pribadi namanya Dian, pemilik warung makan Restu Bunda. Umurnya Bu? Umur 38. Masih Bu. Oke, thank you. Berarti ya lebih parah itu ini. Lebih parah ini. Sebenarnya kalau emang di ini, iya benar. Tadinya aku minta uangnya dewe kok yang ngemes loh mas. Nggih itu kan. Itu dia. Ya, kita kan sebenarnya butuh untuk perputaran kembali, tapi mereka seakan-akan lah aku ya urung main proyek nih. Jadi raiso istilahnya raiso nyicil Bu. Nah kemarin kesepakatannya nyicil, dalam artian nyicil ya, tapi namanya nyicil kalau cuman 1.500.000 untuk apa sih, nggak berwujud kan mas. Dari sekian nominal yang besar, makanya itu Kalau apa? Wes, soal hutang mandor. wes ditelepon mandore sing salah ya. Dari waskita sudah menyelesaikan tugasnya, kewajibannya. Ini salah mandore ya. Boleh ono mandore sesuk. Ya. Dari Pemkot bagaimana Mas? Mau ditanya? Wes digoleki Yusuf gitu ya. Wes ya. Digoleki Yusuf. Marah nih Mas? Hah? Marah. Ya mesake to yo utang nggih. Utang nanti ratusan ribu mangsa. Nanti diperkarakan Mas mandornya Mas apa gimana Mas? Wes intine kuwi ya, kok tak golek wonge wis saya sudah tahu orangnya ya, kok tinggal di mobil. Itu berapa orang itu? Satu orang aja? Satu orang mangane nganti ratusan juta ya ora mungkin Mas, mesti karo anak buah ya. Apa akan diundang ke balai kota Mas? Diundang ke warung untuk bayar ya rasane boleh kota. Dirampungkan bayar sahlaman. Ngebonok nganti ratusan juta. So pikir. Berarti uang yang harusnya dari waskita dibayarkan ke dari itu waskita sudah menyelesaikan digelapkan gitu ya Mas? kewajibannya. Ya nggak tahu tuh mandor ya. Mandor atau itu dari sub
baik terus Berarti penggelapan ini mas. wah terus pokoknya boleh kita parani wongnya ya, itu kan warga kita, warga asli Dinginan sakit Ada tenggang waktu, warung di Boni sak yutoe wis ambur iki. ada tenggang waktu untuk mereka untuk menyelesaikan. Bro, minggu ini lagi sakit. Kalau misalnya seminggu enggak ini, Parani wongnya akan halangi dulu atau gimana? tak parani wongnya wis Udah punya alamatnya Bu ya? wis ono kontak personnya ini mas kita yo bantu ya. Wis ya yuk. Makasih Mas. Karena ono warungnya sesuk ya. Iya. Siap. Kantor nuwun ya mas. Ini benar-benar keterlaluan sekali. Ada saja orang yang sampai berperilaku kayak begitu. Mau enaknya saja. Mau terlihat hebat dengan menyuruh para pekerja pembangunan untuk makan. Tapi giliran bayar malah kabur dan banyak alasan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.